Like a Hellcat. Halo guys, hari ini saya mau berbagi tips lagi. Dimana ini di belakang saya ada sebuah mobil nih. Ini mobil saya, ini yang saya sukai mobil ini. Kenapa? Karena mobil ini sudah begitu lama di tangan saya. Mobil ini kalau teman-teman mau lihat, dia punya bodi aja sudah, artinya sudah berantakan ini mobil. Tapi kalau dia punya mesin, oke. Jangan ditanya, kalau mobil mesin ini ya sangat awet ya, sangat mantap. Nah, teman-teman bisa, artinya bisa lihat nih jenis mobil seperti ini. Nih, dia punya bumper aja sudah penjok begini nih. Dia penjok, dia punya sisi sana nih sudah lecet, ya sudah compact di pinggiran sana. Dia punya belakang ini sudah wow, udah hancur-hancuran. Terus dia punya belakang ini sudah berapa kali ditabrakin. Dia punya kaca juga sudah pecah. Di pinggiran sini juga sudah, ya sudah copot, sudah lepas. Jadi mobil ini sudah kurang lebih 300 km ya jalannya. Nah, saya pada kesempatan ini mau berbagi dengan teman-teman kenapa mobil saya ini awet. Di situ yang jadi pertanyaannya. Kok mobil ini bisa awet? Ada yang teman-teman lain mobil kurang lebih baru 5 tahun pakai atau belum begitu lama dibeli sudah pada rusak. Tapi saya punya mobil ini kok belum apa-apa gitu. Nah, pada saat ini saya mau berbagi caranya bagaimana untuk merawat mobil atau mesin mobil itu supaya bisa tahan lama atau awet ya. Pertama-tama ini bisa dilihat ya, mobil ini bentuknya aja dia punya engine ini kelihatan agak kotor ya. Nah, langkah pertama saya mau tunjukin rahasianya bagaimana kenapa mobil ini bisa awet. Di sini pertama-tama teman-teman harus rajin periksa olinya. Di sini ada oli, dipstick oli nih, saya cabut. Kemudian oli itu ada dua jenis. Ada oli engine atau engine oil ya. Kemudian ada transmission fluid atau transmisi oil. Ini ada di pojok sini. Dia punya dipstick ada di sini. Ini saya coba copot nih. Ya. Nah, di sana ada dua tipe oli ya. Nah, ini yang berkaitan langsung dengan mesin ya. Ini sangat penting bahwa pada dipstick ini saya copot. Bisa teman-teman perhatikan jenis olinya. Nah, saya ambil majun dulu di sana. Ambil kain lap. Saya lap ujung dipsticknya ini. Di sini coba teman-teman perhatikan dengan jelas, itu ada dua titik. Kalau saya tunjukin titiknya mana ya? Ini kelihatan kan? Ada titik low, ada titik high, atau ada titik yang terendah dan ini yang paling atas ini. Ada satu yang paling bawah ini. Ini maksudnya ini oli itu jangan sampai ada di titik bawah sini. Ini artinya sudah warning. Nah, oli itu bagus ada pada titik di antara ini. Kalau boleh sampai di titik full ini. Ini menandakan bahwa oli itu dalam keadaan full. Nah, supaya terjaga oli itu berada di sisi dua antara titik ini, Anda harus cek ya. Ya seperti ini, saya masukin lagi. Ini saya masukin. Kemudian setiap Anda selain Anda ngecek posisi oli itu ada di titik antara titik dua itu yang di tinggi dan ya seperti ini. Nah, ini oli masih ada titik ini, masih oke olinya. Kemudian lihat jenis oli ya. Ini bentuk olinya, artinya ini oli agak kekuning sedikit, artinya oli ini masih belum lama diganti.
Tapi kalau lihat olinya sudah agak hitam, nah itu artinya sudah bisa diganti atau bisa di touch pakai tangan begini, pakai jari. Nih, dia punya kekentalan akan kelihatan itu agak kental itu oli. Nah, ini masih bagus ya. Kalau agak ke kuning begini, jenis bentuk oli ini kalau baru agak kuning begini. Tapi kalau sudah hitam, itu sudah jelek. Nah, selanjutnya kalau olinya sudah misalnya katakanlah agak mencapai titik atau sudah berada di tengah-tengah titik ini, 2 titik ini, ya Anda bisa tambah. Tapi sekali lagi tidak boleh melebihi titik yang di atas ini. Ya, kalau artinya kalau titik ini sudah penuh. Tetapi kalau Anda bisa melewati itu jelek. Jeleknya apa? Itu akan merusak packing-packing yang seperti katakan head gasket seperti di sini ini akan blow up gitu, akan pecah gitu karena olinya kebanyakan. Oke, paham sampai di sana? Selanjutnya, nah kita untuk menambah oli, lihat tristimnya pertama-tama mungkin teman-teman tidak begitu paham. Yang lain mungkin sudah paham, tetapi ada sebagian yang tidak paham mengenai oli. Nah, saya akan tunjukin rahasianya. Kok kadang-kadang kita nggak tahu oli yang mana yang kita tambahin. Nah, di sini teman-teman, ini kuncinya di sini. Teman-teman bisa tahu jenis oli apa yang kita pakai pada mobil Anda itu atau pada mobil saya ini di sini. Ini pada umumnya di penutup ini kan dia punya mesin, ada penutup oli ini. Ini saya buka. Di situ ada tulis, coba teman-teman lihat dengan jelas ada tulis itu kan SAE 5W20 dan di bawahnya SAE apa itu 0W atau 20. Kalau saya baca dalam bahasa Inggris ini 5W20 atau 0W20. Artinya ini jenis dia punya dia punya kekentalan ya, bahasanya apa ya? Iya, kekentalan olinya. Jadi oli yang dipakai itu sudah ini jenis ini. Jadi kalau Anda mau cari olinya, ya 2 ini jenisnya. Bisa Anda pakai SAE 520 atau SAE 020. Itu jenis. Jadi 2 tipe bisa dipakai di mobil ini. Nah, saya biasa pakai 020 ya seperti ini. Nah, ya kan ini saya pakai jenis olinya nih kalau dia punya galon oli yang ini. Itu udah tulis di sini 020. Ya, jelas kan? Nah, sudah tahu jenisnya. Kemudian setelah Anda periksa oli ini jadi kalau boleh setiap seminggu sekali itu Anda harus ngecek dia punya dipstick ini oli ada apa tidak ya, dan Anda harus tahu kapan harus ganti oli. Biasanya ini secara umum mau mobil apa aja, jenis mobil diesel ke mau mobil bensin ke Toyota, Ford, Chevrolet dan lain sebagainya, itu prosesnya sama. Nah, kalau Anda mau ganti oli itu biasanya itu kurang lebih 4.000 km ya, atau 4-6.000 km itu. Nah, Anda mau ganti juga 4.000 lebih baik tentunya, lebih cepat diganti lebih bagus. Jangan nunggu sampai hitam sekali baru diganti. Itu pertama. Kedua, di sini ada oli transmisi juga. Kita berpindah kepada oli transmisi atau transmisi fluid. Sama halnya juga transmisi fluid ini ada 2 tanda di sini. Kalau saya ambil dengan gambar dengan jelas ini saya lap dulu. Di sini ada 2 tanda ya. Itu ada tanda ini ya, maksud saya ini. Saya tunjuk ini tanda 2 seperti gigi ini, dan di bawah 2 juga. Ini titik yang di sini titik tertinggi, di bawah yang titik terendah.
Jadi olinya itu ada, kalau boleh ada di sisi atas ini. Kalau sudah di tengah-tengah bisa Anda tambahin, kira begitu. Nah, tambahnya biasanya cuma masuk lewat dipstick ini. Dia punya dipstick lewat dipstick ini. Nah, bentuk sama juga kalau untuk transmisi oli ini atau dia punya fluid ini. Anda bisa lihat kalau dia agak agak merah bentuknya seperti ini. Saya coba angkat, masukin, saya coba lihat lagi. Nah, ini kan kelihatan belum hitam banget. Kalau dia sudah hitam ya tentunya harus diganti. Nah, kalau mau diganti, Anda bisa nonton caranya bagaimana di video-video saya yang saya sudah posting beberapa waktu yang lalu. Kemudian setelah Anda cek di situ transmisi olinya, kita beralih ke pendingin. Nah, di mesin ini kan ini mesin suka panas. Kalau mesin jalan panas, nah maka butuh pendingin. Di sini ada air pendingin namanya, atau coolant water. Di sini, ini tempat pengisiannya. Tapi sekali lagi saya ingatin, di sini kalau tidak perlu Anda buka ini. Yang Anda cek itu sebetulnya ini kan ada, lihat ini ada selang. Ini menuju ke tangki receiver atau penampungan. Jadi Anda cek itu sebetulnya bukan di sini lebih utama, bukan pada penutup ini, tapi kepada tangki yang penampung ini. Di sini tangki penampung, sebab ini selang. Jadi di tangki penampung itu kalau saya buka ada di dalam itu, nah kelihatan kan ada air basah, kan. Nah, jenis coolant itu ada bermacam-macam. Ada yang agak hijau, ada yang agak ke pink begini. Nih, tergantung. Ya seperti itu. Nah, jadi di sini di tangki ini tentunya ada titik maksimum dan maksimum, ada titik minimumnya. Jadi kita harus kalau boleh ya dia punya coolant itu atau air pendingin itu ada di titik maksimum. Nggak boleh juga melewati. Kalau melewati juga jelek, nanti tumpah-tumpah gitu ya, akan tumpah lewat di sini. Jadi kalau boleh ikutinlah apa yang petunjuk yang sudah ada. Jadi seperti itu untuk pendinginnya. Dan saran saya, kalau Anda menggunakan coolant, gunakanlah coolant yang memang ini Asian vehicle ya, artinya mobil-mobil Asia ini, termasuk Toyota, sini ada Lexus, ada Skyline, ada ya Honda, lain-lain sebagainya. Ya ini yang khusus memang untuk coolant ya. Ya ini sudah ready to use. Ini kan terus ready to use, artinya siap digunakan. Ya seperti itu. Kita juga beranjak setelah kita cek dia punya pendingin itu. Boleh juga, bukan saya bilang tidak boleh buka yang penutup ini. Ini juga dia punya radiator namanya ya. Biasanya mereka suka tambah di sini. Tapi saya kasih warning, kalau mau dibuka ini pada saat mesin itu dingin, tidak boleh mesin panas. Sebab kalau mesin panas kita buka ini tuh airnya tuh langsung mendidih muncrat gitu. Jadi kalau boleh bukanya hati-hati. Dan pada waktu dingin, mobil dingin. Ya, jadi seperti itu. Nah, bukanya seperti ini. Kan full, ada coolantnya full. Oke. Nah, begitupun kalau kunci harus tepat. Di sini ada semacam dua ini penggait ini di sisi sini ini sama sana di sebelah. Jadi harus tepat kalau pasang, ada apa artinya, ada selahnya. Jadi seperti ini. Kita lihat dulu dia punya selahnya mana. Nah, begini. Nah, setelah masuk kita langsung begini kan. Masuk. Oke. Seperti itu. Kemudian kita harus di sini ada dia punya saringan udara ya. Ini bisa dibuka. Yang lain itu cuma
klip begitu, tapi ini pakai baut sedikit, ada baut 10, ini bisa dibuka, jadi bisa diganti di sini. Ini kurang lebih diganti ya tidak begitu cepat juga. Ini termasuk sekitar 6 sampai 8 bulan atau bisa diganti sekali diganti, atau kalau bisa diangkat dicuci gitu. Oke. Terus setelah itu di sini ada busi ya. Nah, busi itu juga penting. Kalau saya buka ini kan ada covernya, ada penutup. Busi itu penting banget loh. Itu karena busi itu sistem pengapian. Nah, jangan tunggu busi itu mati baru kita ganti. Biasanya kita kan orang Indonesia begitu. Nanti tunggu sudah rusak baru diganti. Kalau boleh jangan. Busi itu biasanya sekitar 2 tahunan itu sekali ganti. 2 sampai 3 tahun itu diganti businya. Nah, di sini saya sudah buka dia punya penutup tadi ini. Dia punya cover saya. Di sini di dalam ini ada coil. Ini ada coil. Di sini ada coil juga. Nah, kita tinggal buka ini, busi ada di dalam sini, di dalam coil ini. Tidak usah dicek lagi, oh masih ada bagus pengapian. Biasa kita orang Indonesia itu busi sudah nggak ada api, masih di amplas itu udah nggak bagus begitu-gituan. Pokoknya yang sistem begitu itu jangan dipakai lagi. Kalau boleh, karena jangan menghemat duit, akhirnya Anda itu lebih mobil arti mesin itu lebih tambah rusak gitu. Nah, saya pasang lagi busi. Saya sudah jelasin mengenai busi. Kemudian kalau tambahan lain di sini juga ada fluid. Di sini ada fluid namanya power steering fluid. Ini kalau saya dekatin sana itu kebacakan power steering fluid. Ini ada semacam oli, jenis oli, tapi ini kok bukan digatak, ini bukan oli ya. Kalau di sini dibilang ya fluid, oli ya, engine oli. Tapi kalau ini power steering fluid. Kalau kita di Indonesia bilang semua oli. Nah, ini ada power steering fluid, kita juga sama, bisa dicek di sini dia punya level. Ada level minimum dan maksimum. Jadi ini harus dijaga. Kalau ini sampai kering maka akan merusak dia punya setir mobil itu, susah diputar. Dia punya pompa, power steering pump itu akan rusak. Kita beranjak ke sisi sebelah sini. Kalau di sana ada power steering fluid, di sini ada brake fluid atau minyak rem ya, katakan Indonesia bilang. Ya brake fluid. Fluid itu cairan ya. Jadi di sini kita bisa cek juga sama. Di sini ada batas minimum levelnya, ada batas maksimum. Jadi kalau boleh tetap di atas maksimum. Ini bisa dibuka, bisa ditambah di sini. Ya, bisa ditambah. Itu. Ini bisa ditambah. Sama juga di sana di power steering sini bisa dibuka. Bisa Anda tambah sesuai dengan fluid yang sesuai sama dengan ini, bisa dibuka sama juga. Ini kan saya buka. Nah, seperti ini. Nah, saya tutup lagi. Oke. Selanjutnya kita beranjak kepada wiper. Di sini tentunya ada wiper, di sana itu wiper. Di sini ada tangkinya. Ini wipernya di sini ya. Atau kita bilang ya pembersih kaca. Nih, selanjutnya sana juga sama. Tapi yang air itu datangnya dari sini, dari tangkinya. Ini dia punya fluid, ini ada di sini. Dia punya windshield ya, pembersih kacanya ada di dalam sini nih. Nah, kita bisa tambahkan kalau sudah habis. Di sini saya kasih contoh nih. Ini saya punya ini. Ini yang memang khusus. Teman-teman boleh juga masukin di sini air sabun dikit ya, sedikit jangan banyak. Kemudian kasih masuk yang biasa ada banyak di supermarket itu jual itu pembersih kaca. Sebab ini kan kaca, windshield itu kan ini kan kaca. Jadi beli pembersih kaca baru dicampur di situ, tapi dengan sabun dikit. Ya, boleh seperti itu. Atau lebih baik lagi kalau pakai yang memang direkomendasikan seperti yang memang khusus buat pembersih kaca seperti ini. Ya kan, ini ditulis ini windshield washer fluid, artinya pembersih kaca ya.
Oke, jadi saya kira itu aja. Oh, yang terakhir, satu hal lagi yang terakhir. Ini supaya Anda, ini mobil ini kan artinya termasuk kaki tangannya Anda ini. Ini hal utama. Ini penting sekali karena ini adalah kaki tangannya kita. Kita kemana-mana, bagi orang yang sibuk, yang punya mobil, ini penting sekali. Kalau nggak ada mobil nggak bisa jalan, susah jalannya. Nah, jangan lupa. Terakhir, ini saya punya apa namanya? Ini engine degreaser, ya, multi surface. Di sini saya akan coba putar ini posisinya ke sini atasnya. Nah, ini kebetulan mesinnya sudah kotor, caranya bersih pakai ini, teman-teman. Jangan lupa ini juga mesinnya perlu dibersihin. Seperti ini. Coba lihat, tadinya kan kotor banget nih, seperti bentuknya seperti itu. Atau seperti sana debu banyak kan? Nih, sini juga debu banyak. Sini juga debu banyak, di sini juga tuh. Nah, sini juga banyak tuh. Coba sudah hitam-hitam sana. Ya kan, saya tutup dulu ini. Hitam-hitam tuh, coba lihat hitam-hitam. Nah, saya tinggal. Oke, pakai ini gampang. Gitu. Nah, udah kelihatan kan, lebih bersih mobilnya. Nah, seperti itu tips-tips yang saya sampaikan atau saya sharing buat teman-teman supaya bagaimana mobil itu bisa awet. Ya, ikutin langkah yang saya tunjukin ini. Oke, saya kira itu aja yang tips bisa saya bagikan. Ini satu contoh bahwa mobil saya bisa awet. Nah, saya bukan apanya, saya punya mobil juga sana, ada di pojok sana itu satu. Tapi ya itu saya nggak pakai. Saya lebih suka pakai mobil ini karena sudah lama mobil ini, sudah sekian tahun di mobil ini di tangan saya. Tapi tidak ada apa-apanya, semua jalan smooth. Oke, nah kira-kira demikian teman-teman. Apa yang saya bagikan ini semoga bermanfaat buat teman-teman, khususnya yang bagi pemula-pemula yang baru dapat mobil atau yang belum mengerti tentang mobil. Ya itu aja, thank you for watching, see you next time, bye.